Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa beribadah kembali. Mari saudara-saudaraku, kita mau siapkan hati kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah kami yang setia. Tuhan Yesus, saat hari ini Tuhan Yesus, kami datang, kami mau bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang hebat, kami bersyukur punya Allah yang dahsyat, Allah yang selalu memandang ke arah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, sebentar kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan. Taruhkan Tuhan Yesus hati yang rindu akan Engkau bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Lebih lagi Tuhan kami rindu Engkau Tuhan Yesus. Oh ribanimu Bapa. Haleluya. Bahkan dalam peribadahan kami Tuhan, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Biar nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Mari saudara-saudaraku, kita mau naikkan pujian kita. Kita katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Haleluya Yesus. Kami tak dapat melupakan Tuhan setiap kebaikan yang kami terima.
bersama-sama berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur karena kita masih dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Kita dari rumah masing-masing masih bisa beribadah, nama Tuhan dipermuliakan, kita mengalami pertolongan yang dari Tuhan. Ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama supaya roh kita akan mendapatkan kekuatan yang baru dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal manusia menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin, saudara. Pada saat ini kita mau bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan. Saya mau mengutip satu keadaan atau satu hal mengenai lukisan. Ada seorang pelukis bernama Leonardo da Vinci. Dia melukis tentang Salvator Mundi, lukisan Yesus yang menghadap ke depan dengan memegang kristal. Dan itu dilukis tahun 1605. Tapi kemudian lukisan itu tahun 2018 yang lalu dilelang dengan harga sampai mencapai 6,3 triliun rupiah. Kalau dikurskan rupiah berangka 1 dolar dengan 14.000. Lukisan yang begitu mahal karena lukisan itu dilukis oleh Leonardo da Vinci. Sebuah lukisan yang begitu mahal yang dilukis oleh Leonardo da Vinci atas permintaan Raja Louis yang ke-7 dari Perancis. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa sebuah lukisan itu menjadi mahal? Lukisan menjadi mahal kalau itu berbicara tentang siapa yang meminta melukis, atau mengikuti kehendak siapa, atau rencana siapa, atau keinginan siapa lukisan itu dibuat. Kemudian siapa yang melukis, dan kemudian lukisan apa atau lukisan tentang apa, ditaruh dengan bahan-bahan seperti apa. Itulah yang sangat menentukan harga dari sebuah lukisan. Dan kemudian kalau kita berbicara tentang apa lukisan yang berharga bagi saya, mungkin kita bisa mengatakan lukisan tentang wajah saya yang dilukis oleh seorang pelukis ternama di dunia. Atau mungkin kalau saya ahli melukis, kemudian lukisan itu saya buat, maka itu akan menjadi sangat mahal harganya. Lukisan itu menjadi sangat mahal atau menjadi lukisan termahal berdasarkan nilai tukarnya. Dihargai berapa ketika lukisan itu dilelang. Saudara, ada satu gambar atau satu lukisan atau gambar yang dikehendaki oleh Tuhan, dibuat oleh Tuhan, bahkan ketika lukisan itu akhirnya hilang atau terjual, kemudian juga ditebus oleh Tuhan. Dan gambar itu adalah gambar yang sangat mahal harganya karena Tuhan bahkan bersedia menukarnya dengan hal yang sangat mahal. Apa itu lukisan? Lukisan itu atau gambar itu adalah saudara dan saya sebagai manusia. Firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26-27 kita membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau tadi lukisan Leonardo da Vinci harganya bisa sampai 6,3 triliun. Saudara, harganya begitu mahal di hadapan Tuhan. Kita akan melihat bersama-sama seperti apa saudara dan saya begitu berharga di depan atau di hadapan Tuhan. Yang pertama, kalau kita membaca di dalam kitab Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Roma pasal yang ke-7 ayat 14 dikatakan, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Manusia yang adalah gambar Allah itu menjadi rusak atau menjadi terjual atau menjadi hilang oleh karena manusia menuruti dosa atau manusia jatuh dalam dosa. Itu adalah sebuah kerusakan atau sebuah gambar yang hilang dari hadapan Tuhan. Nah, syukur kepada Tuhan kita, syukur kepada Allah kita, syukur karena berharganya saudara dan saya, maka Tuhan membayar kembali saudara dan saya dari dosa manusia. Kalau kita membaca di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas, dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kabar baik bagi saudara dan saya, ketika saudara dan saya adalah gambar Allah dan sudah rusak oleh karena dosa, tetapi karena begitu besar kasih Allah kepada saudara dan saya, kepada semua manusia, maka Allah untuk mendapatkan gambar itu kembali menjadi miliknya, Dia mengorbankan Yesus Kristus mati di atas kayu salib, darahnya tercurah sebagai bayaran atas gambar Allah, yaitu saudara dan saya. Luar biasa, saudara begitu berharga di mata Tuhan. Saudara begitu berharga di mata Tuhan. Saudara bukan saja menjadi milik Allah, tetapi saudara menjadi anak-anak Allah. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 14 sampai 15, demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima kuasa yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memanggil Allah sebagai sebutan Bapa, itu bukan tanpa makna. Itu adalah makna hubungan antara seorang bapa kepada anak. Dan itu mendapatkan legitimasi, mendapatkan pengakuan dari Tuhan. Bukan inisiatif kita menyebut Allah sebagai Bapa, tetapi itu adalah inisiatif Tuhan yang mengangkat kita, mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Ini luar biasa. Saudara begitu berharga di mata Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa saudara dan saya adalah pemilik warisan Allah. Lebih lanjut, firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Kita adalah orang-orang yang beruntung di mata Tuhan. Saya mau pastikan saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Amin. Coba katakan, saya berharga di mata Tuhan. Lebih yakin lagi katakan, saya berharga di mata Tuhan. Itu kebenaran. Yang saudara katakan itu kebenaran. Sungguh-sungguh seperti itu di mata Tuhan. Ini bukan pandangan saudara dan saya. Ini bukan pintar-pintaran kita mengatakan. Tapi Allah sendiri yang memberitahukan kepada kita bahwa kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Amin. Amin saudara. Tapi sayang sekali,
orang jarang sekali, atau orang yang bahkan sudah percaya kepada Tuhan Yesus tidak melihat harganya sebagai harga yang mahal oleh karena darah Yesus Kristus. Kita seringkali masih tergoda untuk mengatakan berharga berdasarkan apa kata orang, bukan berdasarkan apa kata Tuhan. Cara kita melihat diri kita yang berharga tidak didasari pada apa yang Tuhan katakan dan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita, tapi kita lebih menginginkan apa kata orang untuk kita. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Sayangnya kalau kita mendengarkan apa kata orang, kalau kita mau melihat harga diri kita berdasarkan apa kata orang, maka sesungguhnya apa yang dikatakan orang di luar Tuhan, di luar firman Tuhan adalah salah. Kita terjebak untuk percaya kepada hal yang salah. Tapi hari ini saya mau mengajak kita untuk tidak terjebak dengan hal itu. Tapi mungkin kita perlu melihat diri kita masing-masing. Apakah sungguh-sungguh saya memiliki harga diri berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan, atau saya melihat harga diri saya berdasarkan pikiran atau kehendak atau perkataan orang. Orang-orang di luar Kristen, orang-orang di luar kekristenan, orang-orang di luar Kristus memberikan tuntutan bermacam-macam untuk dia memberikan penghargaan kepada kita. Mereka akan mengatakan kalau kita memiliki harta yang banyak, maka mereka akan mengatakan kita berharga. Kita terjebak dalam keadaan-keadaan seperti itu. Kita begitu berharga di mata Tuhan, dan orang-orang, semua manusia di muka bumi sesungguhnya juga berharga di mata Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus memandang semua manusia berharga di mata Tuhan. Amin. Yakobus pasal yang kedua ayat 1 sampai 4. Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk. Perhatikan saudara, dan kamu menghormati yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Saya mau ingatkan saudara-saudara sekalian bahwa harga diri saudara adalah berdasarkan darah Yesus dan bukan berdasarkan apa yang ada di muka bumi. Bukan berdasarkan tuntutan manusia, tapi berdasarkan perkataan Tuhan. Janganlah kita mau lagi berpikir atau mencari kehormatan, harga diri dengan cara-cara duniawi. Dalam kondisi seperti hari ini di mana ekonomi mengalami goncangan, saya mau kasih tahu bahwa beberapa di antaranya ada orang-orang yang mengalami penurunan ekonomi, orang-orang yang mungkin selama ini telah memiliki begitu banyak harta dan meletakkan harga dirinya di atas harta-harta yang ia miliki, tetapi kemudian hartanya sedikit demi sedikit mulai habis dan mulai mereka mengatakan, oh saya tidak berharga lagi. Tuhan mau ingatkan, saudara punya harta yang banyak ataupun tidak, saudara tetap berharga di mata Tuhan. Kalau selama ini engkau meletakkan harga dirimu di atas hartamu itu, maka hari ini mulailah bahwa harga dirimu terletak pada darah Yesus yang menebus engkau, yang membayar engkau. Mungkin ini adalah satu latihan supaya kita kembali kepada maksud Tuhan. Kita mau supaya hidup kita berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki.
Bukan salah memiliki harta, tetapi jikalau harta itu menjadi penentu harga diri, itu menjadi salah. Atau mungkin kita selama ini memiliki keuangan yang cukup sehingga kita bisa makan yang enak, kita bisa mungkin menunjukkan kepada orang lain, nih saya bisa makan ini dan itu, saya bisa jalan ke sini ke sana, saya bisa membeli barang-barang yang berharga, saya bisa mengenakan semuanya itu yang indah-indah, sehingga saya berharap kalian semua menghargai saya dengan apa yang saya miliki, dengan apa yang saya lakukan, dengan semua kegiatan yang saya perbuat. Tapi itu bukan sesuatu yang benar. Yang benar adalah saudara berharga di mata Tuhan. Saudara boleh jalan-jalan, saudara boleh makan-makan yang enak, tidak ada yang salah dalam hal itu. Menjadi salah ketika saudara menempatkan harga diri saudara pada hal-hal itu. Sebab harga diri yang saudara miliki, harga diri yang saya miliki harus berdasarkan perkataan Tuhan, bukan berdasarkan apa yang kita lakukan. Bukan karena jalan-jalan kita merasa menjadi begitu berharga, kita menjadi terhormat, kita bisa makan enak, kita bisa menjadi terhormat. Tidak, sama sekali bukan itu. Harga diri kita tidak kita letakkan pada hal-hal fana seperti itu. Hal-hal sementara yang di muka bumi ini, hal-hal yang berubah-ubah seperti itu. Harga diri kita berada di tempat yang teguh, yaitu di atas batu karang Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Harga diri saudara begitu tinggi. Jangan ganti dengan cara-cara mendapatkan harga diri yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita berpikir prestasi adalah harga diri kita, kemudian kita berprestasi, kemudian kita merasa, waduh saya berharga sekali. Tapi kemudian beberapa waktu kita akan kejar lagi prestasi, dan kita akan kerja keras, kita akan menjadi sulit, kita akan menjadi begitu suntuk, kita menjadi seperti tertekan sedemikian rupa supaya kita mencapai prestasi itu. Dan ketika kita mendapatkan prestasi, kita mengatakan saya memiliki harga diri. Tetapi sesaat kemudian mulai luntur keadaan itu, dan kita mulai terjajah lagi dan terjajah lagi. Kita tidak akan hidup mengalami kebahagiaan kalau kita mendasarkan harga diri pada apa yang kita lakukan. Bahkan harga diri kita juga tidak ditentukan oleh karunia-karunia yang kita miliki, pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Harga diri kita sama sekali bukan didasarkan apa yang kita perbuat, tetapi berdasarkan apa yang Tuhan perbuat bagi saudara dan saya. Amin. Amin. Yakinkan bahwa saudara adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Saudara menghargai orang lain sebagai orang yang juga berharga di mata Tuhan. Dan hargai diri saudara sebagai orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Dan jangan mencari-cari cara lain lagi untuk mencari harga diri saudara. Saudara sudah berharga di mata Tuhan. Tinggal engkau menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang berharga itu. Berlakulah sebagai orang yang berharga. Berbicaralah sebagai orang-orang yang memiliki harga diri yang tinggi. Tinggal saudara menjaga dan mengejawantahkan, menunjukkan kepada dunia bahwa saudara berharga di mata Tuhan. Bahwa saudara adalah pribadi yang berharga. Sebab darah Yesus Kristus ukuran dari harga diri saudara. Amin. Amin saudara. Iya, kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita tidak lagi menempatkan harga diri kita di atas bangunan yang kita miliki, di atas rumah yang indah yang kita miliki, atau harta apapun, tapi di dalam darah Kristus. Kalaupun kita mengalami banyak tantangan, kalaupun kita mungkin sedang menghadapi berbagai tantangan, mungkin ekonomi sedang melambat, oleh karena itu kita tidak bisa hidup seperti sebelum-sebelumnya. Kita tidak perlu merasa bahwa harga diri kita menurun hanya gara-gara kita tidak bisa belanja seperti dulu, tidak bisa beli barang-barang mewah seperti dulu, tidak bisa membeli sesuatu untuk menunjukkan harga diri kita. Tidak perlu lagi, sebab harga diri kita tidak boleh kita letakkan di sana. Ada orang-orang yang mengalami pelambatan ekonomi, menurun perekonomian. Ada yang biasa-biasa saja. Juga jangan letakkan harga dirimu pada hal-hal lahiriah, tapi harus pada hal-hal rohani. Atau mungkin pada masa ini sedang mengalami peningkatan perekonomian, ada kelompok-kelompok tertentu, atau ada pengusaha-pengusaha tertentu, ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang sekarang ini mengalami peningkatan luar biasa. Ada misalnya orang-orang yang sebagai orang yang memiliki toko obat, apoteker, kemudian orang-orang mungkin penjual sepeda. Beberapa waktu yang lalu di daerah-daerah tertentu mereka mengalami peningkatan yang luar biasa. Atau mereka yang menjadi
menjadi ekonomi yang mengalami pertumbuhan oleh karena orang semua sedang menggunakan alat-alat elektronik, terutama HP untuk bekerja, untuk belajar, sehingga penjualan handphone begitu meningkat, penjualan pulsa begitu luar biasa, sehingga ada orang-orang tertentu yang mengalami peningkatan ekonomi, justru yang lain mengalami pelambatan. Tapi saya mau katakan, kalaupun ekonomi kita turun atau ekonomi kita stabil atau ekonomi kita meningkat, jangan letakkan harga dirimu di atas hal itu. Sebab harga diri yang kita letakkan pada hal-hal lahiriah yang fana, yang sementara, yang berubah-ubah adalah cara yang salah untuk meletakkan dasar dari harga diri. Letakkan harga dirimu di atas kebenaran firman Tuhan. Saudara begitu berharga, sebab harga saudara adalah darah Yesus. Amin. Firman Tuhan sebagai kesimpulan bagi kita saat ini, Yesaya pasal 43 ayat yang keempat bagian A. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Camkan perkataan firman Tuhan. Saya mau ulangi sekali lagi perkataan ini. Rasakan, nikmati sebagai saya mengucapkan firman Tuhan, perkataan Tuhan yang saya ucapkan, dan terimalah itu sebagai perkataan Tuhan yang langsung diberikan kepada saudara. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Terpujilah nama Tuhan, kita berdoa. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau selama ini berpikir engkau memiliki harga diri yang tinggi oleh karena harta kekayaan yang engkau miliki, oleh karena apa yang engkau makan, oleh karena kemana engkau bisa melakukan perjalanan, hentikan cara-cara mendapatkan harga diri itu, sebab itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah sesuatu yang oleh karena tuntutan manusia, itu cara pandang duniawi. Mulai letakkan harga dirimu di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan, kita menghargai orang lain. Kalau selama ini engkau minder, kalau selama ini engkau merasa sebagai manusia yang kurang harga dirinya dibanding dengan orang lain, hentikan pikiran itu. Engkau sama-sama berharga di mata Tuhan. Engkau perlu berbicara kepada siapapun, engkau tidak perlu ragu, sebab engkau adalah sama di hadapan Tuhan. Sama-sama berharga di hadapan Tuhan. Allah kami yang di surga, pada saat ini kami bersyukur karena kami mendapatkan kebenaran kekal yang sungguh-sungguh bahwa kami berharga di matamu, dan sebagai bukti bahwa kami berharga di matamu, engkau berkorban bagi kami, engkau Yesus mati bagi kami, engkau mati disalibkan, mencurahkan darahmu sebagai ganti atas jiwa kami supaya kami menjadi milikmu dan berharga di matamu. Sadarkan hal itu dalam kehidupan kami, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau mengatakan harga diri kami adalah di atas kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Mari saudara-saudara, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat kasih Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami mau memberi Tuhan. Tuhan tolong kami, berkati kami Bapa yang baik. 30, 60, bahkan 100 kali lipat Engkau Allah yang memberkati kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah yang baik. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Mari saudara, kita naikkan pujian kita katakan, Engkau baik, teramat baik. Membawa hidupku dari
Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menerima berkat yang dari Allah kita di surga. Bapa yang baik, hamba-Mu berdoa berkati sidang jemaat dengan berkat yang melimpah-limpah sesuai dengan kekayaan kemuliaan yang ada padamu. Kembangkan kehidupan mereka, kembangkan segala potensi baik dalam kehidupannya, kembangkan usahanya, kembangkan kehidupannya. Engkau akan menyertai sidang jemaat, membawanya kepada keberhasilan dan keberuntungan. Tutupan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus melingkupi, melindungi sidang jemaat, menjauhkannya dari segala malapetaka, sakit, penyakit, dan penderitaan. Biarlah kasih karunia-Mu Engkau limpahkan bagi kami. Bapa, untuk kami menjalani kehidupan kami membutuhkan kasih-Mu. Curahkan kasih-Mu bagi kami sekalian. Sidang jemaat Allah yang kekasih, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.